Baik, selamat malam semuanya. Ya, Assalamualaikum Halo, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah videografi untuk pertemuan ketiga hari Rabu tanggal 15 April 2020. Oke, Anda masuk ini ya. Baik, Pak Edi ingin menerangkan terlebih dahulu tentang proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Bahwa proses belajar mengajar di perguruan tinggi itu suatu pendidikan formal, di mana salah satu mekanismenya adalah dengan kalian eh, diberikan perkuliahan tatap muka, kemudian ada tugas mandiri, ada pembelajaran mandiri juga, ya. Ada tugas-tugas yang terstruktur yang diberikan lewat ujian ulangan harian, ujian tengah semester ataupun ujian semester. Dan itu proses menjadi bagian yang penting di dalam perkuliahan di perguruan tinggi. Dan semuanya akan dicatat, direkod, baik melalui suatu mekanisme pencatatan administratif di dalam perkuliahan, ya, ataupun dokumentasi akan adanya tugas-tugas yang terstruktur. Ya. Jadi Pak Edi harapkan kalian yang menyadari akan pentingnya proses belajar mengajar dalam pendidikan formal ini untuk tidak abai memperhatikan absensi, kemudian tugas-tugas, jadwal-jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga ataupun oleh dosen kalian. Ya. Maka nanti Pak Edi akan mulai dengan satu penetapan yang agak ketat terhadap standar kelulusan ataupun standar nilai bahwa proses itu bagian penting dari sebuah pembangunan kompetensi, ya. Karena yang dinilai tidak hanya karyanya saja, tapi termasuk prosesnya itu di dalamnya ada interaksi belajar. Itu yang mendewasakan kalian semua, ya. Bahwa kalian itu di dalam pendidikan formal, kebetulan di masa era COVID-19 ini kita menggunakan kuliah online, ya mau tidak mau kita harus, biasanya kalian datang rumah ke kampus, sekarang kalian cukup di rumah untuk kuliah online, ya. Dengan segala keterbatasannya, tentu ini tetap kita usahakan perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya, ya. Maka bagi kalian yang sudah menyadari akan kepentingan kuliah, dengan berdiskusi, dengan sharing informasi, ini akan memberikan pengayaan dan ini menjadi bukti, apalagi sekarang ini bukti ini tidak akan hilang, ya. Jadi kalau kamu kuliah ini kan terekam, nanti Pak di upload di YouTube, nanti 15 tahun lagi, ya, Pak Edi sudah menjadi kakek-kakek, kalian juga sudah bekerja, punya anak, nanti lihat ini, bapakmu dulu kuliah, buktinya ini loh, di perkuliahan online ini, ya. Ini juga ini sekaligus menjadi bukti bagi lembaga dan kementerian bahwa saudara memang mengikuti kuliah sebagaimana mestinya, bukan mahasiswa apel-apel, tapi mahasiswa yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mengikuti belajar mengajar. Ini Pak Edi perlu tekankan lagi supaya kalian memahami arti pentingnya untuk aktif di dalam proses belajar. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan, ada beberapa mahasiswa yang dia merasa mungkin sudah mumpuni, menguasai, ya, lalu dia abai terhadap prosesnya. Jadi kuliah itu tidak hanya karya, tapi juga kuliah itu interaksi, ya. Tidak hanya skill praktis, tapi juga soft skill, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk memanage waktu, kemampuan untuk memenuhi beban-beban pekerjaan yang nantinya dilatihkan
dan akan kalian hadapi di situasinya itu lebih ketat ketika kalian sudah berprofesi, ketika setelah lulus nanti. Ya. Jadi itu latihan-latihannya ya di dalam tugas-tugas kuliah itu. Jadi tugas adalah merupakan suatu latihan untuk kita untuk mengejar target-target pekerjaan yang dibebankan di, di dunia kita. Ya, kalau dunia kita kan dunia desain komunikasi visual, maka beban-beban pekerjaannya mulai dilatihkan dan memenuhi kriteria standar-standar yang ditentukan. Ya. Baik, nanti Pak Edi akan kita menggunakan Classroom juga, materi-materi akan Pak Edi upload ya, nanti Pak Edi upload petunjuknya di Classroom, ya berkenaan dengan materi teknik produksi video ya. Jadi juga Pak Edi akan buatkan videonya juga, video pengajarnya juga ya, nanti di samping kuliah-kuliah semacam ini, karena kalau kuliah streaming ini kan hambatannya mungkin sinyalnya jelek ya, kalian mungkin konsentrasinya juga tidak bisa sepenuhnya dengan hambatan-hambatan sinyal streamingan seperti ini ya. Oleh karena itu nanti perlu dibikinkan video ajar yang untuk menambah materi-materi kalian. Di samping juga ada buku-buku ajar yang nanti Pak disiapkan untuk kalian baca-bacanya. Ya. Oke. Nah, hari ini pertemuan online semacam ini adalah untuk kita fokuskan untuk lebih banyak diskusi, ngecek tugas, ya, untuk berkomunikasi di dalam proses pembelajaran. Baik, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menugaskan kalian untuk mengkaji peran videografi di dalam kehidupan. Jadi itu untuk memberikan wawasan supaya kalian nanti ke depan itu memahami arti penting dan peran videografi ini di dalam kehidupan yang bisa kalian mainkan ya, sebagai seorang sarjana desain ya. Maka kalian perlu siapkan kemampuan untuk menciptakan produksi karya-karya kreatif video ataupun untuk bisa mendokumentasikan momen-momen spesial menjadi video dokumenter yang bisa memberikan pengaruh ataupun memberikan dampak yang nyata di dalam kehidupan. Coba kalian juga bisa lihat bahwa bagaimana dulu para pejuang kita itu tidak hanya yang memanggul senjata ternyata, ya, tapi para videografer yang mereka itu mengabadikan momen-momen misalnya perjanjian-perjanjian Indonesia dengan Belanda didokumentasikan sedemikian rupa, mendokumentasikan peperangan-peperangan perjuangan Jenderal Sudirman yang bisa kita lihat bagaimana beliau ditandu, ya, serangan umum 1 Maret yang langsung bisa kita lihat, dan semua dokumentasi perjuangan itu sampai hari ini masih bisa dinikmati oleh anak cucu sehingga bisa diketahui bagaimana perjuangan bangsa kita itu memerdekakan diri melalui gambaran video dokumenter tadi. Dan itu tidak bisa diciptakan kecuali dengan penguasaan teknik-teknik produksi ataupun ide-ide kreatif, gagasan-gagasan kreatif yang bisa dibutuhkan dalam video tadi sehingga video tadi berkualitas. Cara berpikirnya tidak hanya persoalan teknis. Kalian sebagai seorang sarjana desain ataupun ahli media desain itu kalian adalah seorang desainer akademik yang memiliki tidak hanya skill teknis tapi juga wawasan dan daya kreasi, memiliki daya kreasi di dalam benak pikiran kalian untuk bisa menciptakan sebuah karya desain yang berkualitas. Khususnya kalau dalam mata kuliah ini adalah video-video yang berkualitas. Jadi yang perlu kalian pikirkan tidak hanya menguasai teknisnya, tapi juga pengembangan daya kreasi dan juga proses inovasi dalam diri kalian untuk tidak hanya sekedar misalnya ya,
sak-sae mengumpulkan tugas yang penting. Maka ini akan kualitas daripada karya kalian akan semakin meningkat dengan spirit semacam itu ya. Contohnya kemarin dalam bidang periklanan itu baru desain kartu nama ya. Nah, itu juga agak belepotan juga. Ya, tapi tidak apa-apa ya, memang prosesnya begitu. Ya. Tapi dengan kritik, dengan diskusi, dengan drilling, latihan-latihan. Nah, nanti juga video kalian waktu kemarin TGD membuat Pak Edi juga memanfaatkan teknologi gambar digital, kalian menguasai perangkat teknologi digital untuk mencoba membuat sebuah video juga masih belepotan ya. Itu tidak mengapa, itu bagian proses ya. Karena nanti akan kita tingkatkan terus kemampuan itu melalui proses belajar mengajar kuliah dan melalui penugasan-penugasan sebagai latihan-latihan. Tapi kalau spiritnya adalah hanya sekedar mengumpulkan, maka sudah bisa dipastikan tidak akan ada peningkatan. Sebagaimana seorang atlet itu mereka berlatih setiap hari dan mengejar target-target penguasaan teknik, terus-menerus berlatih, ya, simulasi, uji coba, lawan tanding, ya kamu juga begitu. Tugas-tugas itu adalah merupakan tantangan. Jangan dijadikan beban, tapi merupakan tantangan. Tantangan untuk meningkatkan standar kualitas kalian sebagai calon desainer. Ya. Nah, ini perlu Pak Edi tekankan di sini ya. Nah, coba Pak Edi sapa dulu. Halo Nanda, selamat malam Nanda. Nanda. Halo Nanda. Tika? Malam Pak. Ya, nggak kelihatan mukanya nih Pak Edi pengen lihat mukanya gimana nih. Halo Nanda. Ya, ini sedang disiapkan oleh Nanda. Mana nih Nanda? Iya. Oh, kok kosong, gelap. Ya. Kameranya nggak aktif soal Nanda. Halo Nanda? Oh ada. Aktif Pak. Aktif, baik. Ya. Ini yang memang ini yang sering datang ini yang rajin ya. Ya Julio Paponi, Irham ini ya. Ya ini Risa harus ditingkatkan juga ya. Halo Risa. Risa. Iya Pak. Bisa coba kelihatan mukanya ya. Direkam nanti biar dilihat anak cucunya besok. Wah Risa, nenek kuliah dulu ini. Diputar ulang videonya. Jika coba diaktifkan biar lihat ya, walaupun jauh di Mato ya, sekarang bisa dekat dengan postingan ini ya. Siapa yang masih meninggalkan tugas ini? Tugasnya sudah komplit semua belum ini? Belum Pak, saya belum Pak. Nah, ya, tapi ya. Iya Pak. Apa dikatakan tugas adalah tantangan. Ya, jangan sampai tantangan untuk melatih kalian satu tepat waktu, dua mengerjakan sesuai standar. Karena itu adalah melatih kemampuan kalian untuk memenuhi tugas-tugas nanti di dunia profesi kalian juga. Ya. Tony, nah ini Pak disapa dulu ya. Pak. Ya. Kalau maaf sedikit terlambat tadi error wifi-nya. Komplit tugasnya Tony? Nah, tugas yang presentasi kemarin itu Pak. Ya. Sudah ya? Halo? Ya Tony? Ya. Tugas presentasi yang kemarin tuh Pak? Ya. Sudah Saya ya? sudah presentasi kemarin Pak. Ya. Di Google Classroom tidak ada yang tinggal ya. Tinggal tugas ya. Baik. Nah, Pak Edi akan melanjutkan tugasnya. Mungkin Pak Edi materinya nanti kalian pelajari ya. Kalian pelajari berkenaan dengan teknik produksi video. Ya. Jadi mungkin Pak Edi tidak akan jelaskan di dalam kuliah ini secara komplit ya. Hanya sebagai satu gambaran umum. Nanti Pak Edi kasihkan
materinya di classroom. Ya. Setelah kalian pelajari materinya, nanti PPT-nya ada di classroom. Juga Pak Edi akan buatkan videonya juga. Ya. Kalian nanti akan gunakan materi tadi untuk mengerjakan tugas. Jadi tugasnya apa? Berikutnya adalah mempraktekkan, mengimplementasikan pengetahuan tentang teknik produksi video dalam analisa. Ya. Pengetahuan kalian tadi kalian gunakan untuk menganalisa. Kalian cari satu video iklan, kemudian kalian analisa aspek-aspek teknik produksinya. Ya, aspek-aspek teknis produksinya yang sudah Pak Edi nanti terangkan di dalam materi di classroom. Ya, classroom nanti dilihat ya. Terus yaitu berkenaan dengan apa? Ya, ini misalnya tadi coba lihatkan PPT-nya sebentar ya. Ke PDF. Baik ya, jadi ini nanti Pak Edi berikan materi ini ke selengkapnya di classroom ya. Dan juga nanti Pak Edi tentu akan berikan tambahan berupa video. Suara Pak Edi jelas? Jelas, Pak. Baik ya. Jelas, Pak. Kalian tahapan di dalam pembuatan karya itu meliputi praproduksi, kemudian juga tahap Hah?
responding. Ya, ini jadi tadi ada tahap produksi, tahap praproduksi, tahap produksi. Wah, macet lagi. Nah, ini kadang-kadang hambatan. Ya, tahap praproduksi, tahap produksi, pasca produksi ya. Tentu ini nanti tahap praproduksi ini tahap perencanaan ya, di mana kalian tentu akan menentukan ide gagasannya bagaimana, sinopsisnya bagaimana, membuat storyline-nya, naskahnya dan lain sebagainya. Ini perlu persiapan produksi ya. Kemudian tahap produksi di mana kalian akan langsung ke dalam tahap pengambilan gambar menggunakan kamera. Jadi bahan-bahan yang kalian tulis dalam rencana produksi itu divisualkan melalui kameranya. Kemudian pasca produksi, di mana kalian akan melakukan proses editing, penyuntingan gambar-gambar ataupun dubbing suara. Ya. Kemudian kalian juga akan melakukan sinkronisasi antara audio dan video. Ya. Nanti ini dibaca sendiri saja nanti di dalamnya. Kemudian ada teknik-teknik di mana ada misalnya imaginary line. Ya, ini di mana sebenarnya panduan kameramen untuk menentukan bagaimana posisi kamera terhadap pencahayaan, komposisi avis, angle, pergerakan kamera, dan segala hal teknis kamera untuk merekam adegan atau shoot tadi. Ya. Jadi ini ada teknik imaginary line. Nanti, kemudian nanti kalian juga memperhatikan aspek komposisinya, komposisi bendanya. Ya. Ini komposisi ini ada aturan the rule of third, headroom, looking room, dan leading room. Ya. Nah, ini rule of third. Ya. Mana aturan frame dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Kemudian juga ini komposisi, kita mempertimbangkan komposisi sebagaimana dulu di Nirmana ya. Elemen-elemen visual tadi bagaimana tercipta suatu hubungan yang unity, balance, harmoni dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan dalam komposisi gambar. Kemudian juga ada pembingkaian di mana gambar tadi itu yang kita rekam itu sebenarnya dibingkai dalam sebuah frame dan dibagi dalam beberapa sequence babak atau scene, adegan ataupun shoot. Itu bagian yang terkecil dari struktur visualisasi video. Nah, di mana jenis shootnya itu ada close up, medium close up, ya. Close up itu apa? Jenis-jenis shootnya itu apa? Nanti kalian pelajari di materi ya. Baca nanti kita diskusikan, mungkin tidak di dalam streamingan seperti ini karena keterbatasan sarana ya. Kemudian juga ada komposisi objeknya ya. One shoot, two shoot, three shoot, group shoot. Ya, ini berarti jumlah dari objek yang di shoot ya. Nah, termasuk pencahayaan. Ya, ada cahaya key light, full key light, backlight ya. Di mana nanti juga ada teknik-teknik pergerakan kamera, misalnya kalian panning, ya menggerakkan ke kanan dan ke kiri, tilt ke atas dan ke bawah, kemudian juga ada sudut angle dari kamera, head shoot, low angle ataupun bird eyes angle, mata burung,
Nah, itu beberapa teknik-teknik yang mungkin nanti kalian bisa pelajari di dalam materi di Google Classroom ya. Nah, poinnya apa yang Pak Edi ingin terangkan di sini adalah setelah kalian mempelajari teknik-teknik dasar pengambilan gambar video tadi, kalian analisa gambar iklan tadi berdasarkan itu. Contohnya misalnya begini. Di gambar iklan itu mungkin ada frame shoot-nya close up. Nah, maka kalian tunjukkan ini loh di dalam gambar iklan ini ada teknik framingnya close up di situ. Oh, di situ ada panning. Maka contohnya di mana di dalam iklan tersebut. Oh, di situ ada menggunakan angle dari kameranya adalah bird eye angle dari sudut pandang mata burung dari atas. Oh, ada zooming. Nah, pergerakan zooming di situ. Nah, kalian presentasikan dalam bentuk PPT bagaimana teknik-teknik produksi dalam video tersebut. Nah, sehingga kalian bisa mengidentifikasi pengetahuan kalian tentang teknik produksi tadi untuk mengidentifikasi tekniknya di dalam sebuah video. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan untuk tugas berikutnya. Jelas? Ada pertanyaan? Risa, gimana Risa? Tentang tugasnya nanti? Gimana Risa? Halo Risa? Gimana Risa? Jelas. Jelas. Ya, jadi nomor 1 kamu pelajari dulu teknik-teknik produksinya. Nomor 2 cari video iklan. Nomor 3 kalian identifikasi teknik-teknik yang digunakan dalam produksi video iklan tadi. Susunlah sebuah PPT, file presentasi, lalu kalian paparkan apa saja yang kalian temukan dalam video tadi. Mungkin tidak seluruh teknik, tidak apa-apa. Yang kalian temukan dalam video iklan tadi. Karena paling kan video iklan cuma sekitar 3 menitan, 2 menitan, 3 menitan. Tapi di situ banyak sekali teknik yang digunakan. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi. Ya. Nanda, jelas Nanda tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Rizkon, ada pertanyaan? Rizkon? Itu iklannya apa aja, Pak? Apa? Iklannya bebas kita yang milih. Iklannya bebas tapi tidak boleh sama. Nah, ya. Iklannya bebas tapi kalian harus berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. Tidak boleh sama karena banyak sekali iklan. Ya. Jadi tidak boleh sama. Iya, Pak. Jadi yang sama, kalau ketahuan sama, Pak dicek loh, kok podo iklan nih. Nah, salah satu milih untuk mencari yang lain. Itu, Rizwan. Ada lagi? Ya, Pak. Julio, gimana Julio? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Pak Tony? Pak Tony? Ya, Pak, jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Dika, ada pertanyaan Dika? Enggak, Pak. Ya, jelas, Pak. Siap. Ya, baik ya. Jadi, sekali lagi sebelum Pak Edi tutup, ya. 1, kalian pelajari materi ajar di Google Classroom tentang teknik produksi video yang Pak Edi nanti akan upload di sana. Kedua, kalian cari video iklan. Tidak boleh sama antar mahasiswa. Yang ketiga, kalian identifikasi teknik produksi video dalam iklan tersebut. Ya, tadi Pak Edi sudah sebut apakah pergerakan kameranya, framing gambarnya, angle kameranya, ataupun teknik-teknik yang lainnya yang ditemukan di dalam produksi video iklan tersebut. Lalu yang keempat, tulislah dalam file PowerPoint. Di dalam PowerPoint kan ada bisa gambar, bisa video, ya kan? Jadi kalau potongan contoh panning
Ya, teknik pergerakan kamera panning digunakan dalam iklan tersebut. Contohnya ini loh, potongannya. Kalian potong-potong sesuai tekniknya. Ini. Gitu. Terus nanti yang teknik-teknik yang lain dalam video tersebut. Ya. Nanti minggu depan diupload di Classroom, nanti Pak Edi cek untuk itu. Baik, sebelum Pak Edi tutup, ada yang mau bertanya? Jelas semuanya? Ya, sebagai penutup, jangan lupa setelah video ini nanti Pak Edi upload di Si Akad, kalian absen di Si Akad. Absen sekarang tidak bisa, absennya harian. Jadi kalau kalian absennya besok tidak tercatat. Ya, absennya memang harus hari ini. Jadi nanti. Ya, baik ya. Siap. Ya, baik. Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.